Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Turjana ingin melanjutkan implementasi yang 2.2, yaitu matriks satu dimensi. Nah, ini pertama kita buat fungsi pembuatan matriks D. Ini sama seperti yang ini ya, yang di Sigma. Jadi kita buat dan kita atur panjangnya seperti ini. X ditambahkan dengan 1 agar panjangnya sesuai, size-nya sesuai. Setelah itu datanya itu adalah integer, inputan dari user, dan ini diberi kurungan kurawal. Datanya dimasukkan ke dalam matriks, dan matriksnya itu kita return agar tertampung di situ ya. Oke, untuk pembuatan matriks satu dimensi udah. Terus yang kedua penjumlahan matriksnya. Nah, penjumlahan matriksnya itu syaratnya ukuran atau jumlah data pada matriks adalah sama. Nih, seperti contoh, kan yang dibuat itu ada 3 matriks. Jadi yang panjangnya beda itu matriks yang kedua ini. Jadi kita buat if panjang X-nya ini tidak sama dengan panjang Y-nya. Nah, ya, saya membuat 2 parameter X dan Y, dan jika tidak sama, nanti akan di-return ke ukuran matriks tidak sama. Kalau sama panjangnya, barulah nanti akan jalan ke bagian else ini. Nah, di else ini saya menampung list untuk hasil penjumlahannya. Jadi range-nya itu panjang dari X ya, panjang dari X atau Y, karena panjangnya sama-sama ya. Karena sudah jelas panjangnya akan sama, jadi bebas ini X atau Y sama saja. Dan ini kita tambahkan X yang X-nya dengan ditambahkan dengan Y. Dari itu kita masukkan di hasil dan di return ditampung di sini. Nah, untuk penjumlahannya sudah. Yang ketiga itu buat fungsi perkalian antara skalar dan matriks satu dimensi untuk menghitung operasi perkalian. Nah, untuk operasi perkalian ini kita ambil seperti biasa dua parameter, terus kita buat list kosong ya untuk tampungannya. Terus for i in range dari J, ini kan perkalian. Kita cek untuk yang perkalian pertama itu, karena kan perkalian skalar ini dikalikan dengan yang 3 ini, jadi panjangnya yang diambil itu panjang dari J-nya. Ini kan data dari parameter Z ini hanya 1 angka, jadi kita ngambil panjang dari parameter yang J ini. Nah, baru dikalikan yang 3 tadi itu dikalikan dengan panjang dari J. Kita masukkan ke nilai dan kita return. Setelah itu untuk perkalian 2 buah matriks satu dimensi itu syaratnya ukuran atau jumlah data pada matriks adalah sama. Nah, ini kita buat 2 juga parameternya, kan 2 buah matriks tuh. Nah, yang perkalian 2 itu kan mau dikalikan dengan data yang pertama ini, yang matriks yang pertama. Jadi kita ambil panjangnya itu sama dengan kan
Terus di range-nya itu kita ambil panjang dari key-nya. Panjang dari perkalian satunya. Perkalian satu itu yang mana ya? Hasil dari perkalian skalar ini tadi. Sudah, nanti kita kalikan dengan matriks 1 ini. Matriks yang ke-1. Jadi setelah di return, kalau salah berarti returnannya itu ukuran matriksnya tidak sama. Ini sudah benar. Oke, kita coba run saja. Tunggu sebentar, kita harus lihat di contohnya itu seperti ini biar mudah. Nah, itu 4. Data yang ke-1 tuh ada 4, 1, 9, 10. Dan untuk data kedua 5, 2, 3. Untuk data ketiga 6, 5, 1, 4. Oke, ini harusnya sudah benar. Kita lihat hasilnya sama atau tidak. Nah, ini hasil dari ini sepertinya kita harus bisa ini. Oh, enggak. Kita gini aja. Nah, ini hasilnya dengan kita bandingkan dengan yang di soal. Matriks 1 sesuai, matriks 2, matriks 3. Nah, ini hasil penjumlahannya. Ukuran matriks tidak sama karena kan matriks 1 dan 2 itu beda. Yang 1 4, yang 1 cuma 3 panjangnya. Jadi dia masuk ke return di bagian sini. Mana? Nah, karena dia tidak sama. Setelah itu, untuk matriks 1 dan 3, terus dijumlahkan. Jadi, hasil penjumlahannya tuh 10, 6, mana ya? 10, 6, 10, 14, ya, benar. Terus hasil perkalian skalarnya 30, 18, 30, 42. Terus hasil perkalian matriksnya 120, 18, 270, 420, benar. Nah, ini untuk implementasi 2.2 sudah selesai. Ini juga udah saya sesuaikan dengan yang di soal ini ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke implementasi yang selanjutnya 2.3. Terima kasih.